hormat dan patuh? Ada yang tahu? Dan kepada siapa saja kita wajib menghormati dan patuh? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, betul ya kata teman kalian. Kita wajib hormat dan patuh itu kepada orang tua, kemudian guru, kemudian siapa lagi? Iya, kakek, nenek, kakak, tetangga. Ya, betul semua ya. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan dulu apa sih itu hormat dan apa sih itu patuh. Nah, hormat menurut bahasa adalah sikap menghargai, takzim dan sopan. Kemudian, sedangkan menurut istilah, hormat adalah perbuatan yang menandakan rasa saling menghargai. Jadi ketika kita telah menghargai orang lain, berarti kita sudah melakukan perilaku hormat. Nah, kemudian patuh. Apa sih itu patuh? Patuh menurut bahasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah taat dan disiplin. Sedangkan menurut istilah, patuh itu adalah perbuatan mematuhi dan mentaati perintah. Jadi ketika ada orang yang menyuruh kita, kemudian kita melakukannya, berarti kita telah melakukan perilaku patuh. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan, hormat dan patuh adalah sikap menghargai dan mentaati. Oke, sekarang contoh hormat dan patuh. Nah, kepada siapa saja tadi kita wajib hormat dan patuh? Yang pertama, iya, kepada orang tua. Kemudian, iya, pada guru. Apalagi yang ketiga? Iya, betul ya, kakek, nenek, kakak, adik itu. Ya, betul ya. Nah, betul yang kalian sebutkan tadi ya. Kita wajib hormat dan patuh itu kepada siapa? Orang tua. Siapa lagi? Guru. Kemudian siapa? Kakek, nenek, kakak, tetangga. Ya, betul semua ya. Tapi di sini kita akan membahas yang 3 dulu, yaitu yang pertama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Dan yang ketiga, hormat dan patuh kepada sanak keluarga, yang di dalamnya sudah ada kakek, nenek, kakak, dan lain-lain. Oke. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ada yang tahu bagaimana kita hormat dan patuh kepada orang tua? Iya, betul ya, dengan cara mentaati perintah dan larangannya. Apalagi? Iya, betul, ketika kita mau pergi ke sekolah, kita salim dulu. Mentaati perintah dan larangannya. Jadi misalnya kita itu disuruh untuk sholat, kemudian tidak banyak bermain, menonton TV, bangun pagi-pagi, belajar, dan lain-lain. Nah, kemudian apa lagi? Iya, meminta izin ketika akan pergi. Jadi, ketika kalian akan pergi, entah itu mau pergi main ke rumah teman kalian, ke rumah nenek, ataupun pergi kemanapun itu, harus minta izin dulu supaya tidak dicari, karena itu juga termasuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, kemudian apa lagi? Iya, membantu orang tua. Jadi, membantu sesuai kemampuan. Misalnya ya, kalian yang perempuan bantu ibunya di dapur, seperti potong-potong sayur, apa lagi? Iya, cuci piring, menyapu, kemudian ya, dan lain-lain ya. Kemudian kalau yang laki-laki bisa bantu bapaknya atau ayahnya. Kalau yang petani bisa bantu di sawah. Kemudian kalau yang berkebun bisa bantu di kebun dan lain-lain. Nah, kemudian apalagi ayo?
mendoakan kedua orang tua. Jadi mendoakan kedua orang tua itu juga termasuk perilaku hormat dan patuh terhadap kedua orang tua. Di sini sudah hafal kan semua doa kepada kedua orang tua? Alhamdulillah kalau sudah hafal semua. Coba kalau begitu kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa ibu bapakku dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Nah, anak-anak, jadi kalau kita telah melakukan semua perbuatan yang tadi Ibu jelaskan, berarti kita telah melakukan perbuatan hormat dan patuh terhadap orang tua. Tapi sebenarnya bukan cuma itu saja, masih banyak contoh yang lain. Oke? Nah, sekarang kita masuk poin yang kedua, yaitu hormat dan patuh terhadap guru. Nah, ada yang tahu bagaimana contohnya hormat dan patuh kepada guru? Iya, benar ya kata teman kalian, yaitu dengan cara apa tadi? Mencium tangan dan mengucapkan salam. Jadi ketika ketemu gurunya itu jangan lewat-lewati saja, tapi hendaklah kita mengucapkan salam seperti Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Kemudian mencium tangannya. Nah, apalagi? Mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik dan bersungguh-sungguh. Jadi, ingat ya, ketika diberi tugas itu dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Kemudian apalagi? Memperhatikan pelajaran ketika sedang berlangsung. Jadi ketika guru sedang menjelaskan itu diperhatikan ya, jangan main-main ngobrol sendiri di belakang. Kemudian apalagi? Iya, mendengarkan dan mentaati nasihatnya. Jadi ketika dinasehati ketika dinasehati oleh gurunya itu didengarkan. Nah, kemudian apalagi ada yang tahu? Iya, berbicara dengan sopan. Nah, jadi apa tadi? Berbicara dengan baik dan sopan. Jadi ketika berbicara sama gurunya itu hendaklah kita berbicara dengan baik dan sopan. Jangan seperti kita sedang bicara dengan temannya. Kemudian yang ketiga, hormat dan patuh terhadap sanak keluarga atau anggota keluarga. Oke, ada yang tahu bagaimana contohnya hormat dan patuh kepada anggota keluarga? Iya, yaitu dengan memberi salam dan mencium tangannya kepada yang lebih tua, seperti kakek, nenek, kakak, dan lain-lain. Ya, mematuhi setiap nasihat kebaikan yang diberikan. Kemudian menyayangi sesama yang lebih muda. Kemudian apa lagi? Iya, tidak boleh mengganggu ketika ada yang sakit, misalnya dengan menonton TV keras-keras, mendengarkan musik keras-keras, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, jadi ketika kita telah melakukan semua itu, berarti kita telah melakukan sikap hormat dan patuh. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu kenapa kita harus memiliki sikap hormat dan patuh? Ada yang tahu? Ya, baik. Hormat dan patuh itu telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, dan ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu dan bapakmu, yang ibu dan bapakmu hanya kepadamu lah tempat kembalimu. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Nah, jadi dari sini
kita dapat ambil kesimpulan, kenapa kita wajib menghormati kedua orang tua? Karena ibu yang telah mengandung kita dan merawat kita, kemudian bapak yang telah memberikan kita nafkah. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai anak harus menghormati dan mematuhi mereka. Nah, kemudian kenapa kita harus menghormati dan mematuhi guru? Ada yang tahu? Iya, benar. Karena guru telah mendidik kita dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian guru juga adalah orang tua kita di sekolah. Jadi sudah sewajarnya kita sebagai murid harus mematuhi dan mentaati mereka. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa kita wajib menghormati dan mematuhi anggota keluarga? Ya, sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, ibu dan bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, anak fakir miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, hamba sahaya, teman sejawat, Ibnu Sabil. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kita juga wajib menghormati dan mematuhi anggota keluarga. Bahkan bukan cuma mereka saja, tetapi sesama teman pun juga kita harus saling menghormati dan mematuhi. Sama tetangga, bahkan sama orang yang berbeda agama dengan kita juga harus saling menghormati dan mematuhi. Oke, sampai di sini paham semua? Atau ada yang masih kurang jelas? Kalau masih ada yang belum dipahami dan kurang jelas,